menetapkan Saudara Ika sebagai tersangka. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. Binary option sudah dari 2021 bulan 5. Jadi total loss saya sudah di angka 165 juta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan. Yang mendorong tidak hanya berhenti sampai pada tahap penyidikan, ya, tetapi sampai pada penetapan tersangka. Kalau perlu bukan hanya kepada yang terlapor yang ada namanya tersebar namanya di publik ini, tetapi kepada afiliator-afiliator lainnya, dan akan segera melakukan penahanan. 7 jam diperiksa intensif oleh penyidik, penggiat media sosial ini langsung ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun langsung menangkap dan menahan tersangka. Polisi menetapkan Indra Kents sebagai tersangka dengan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk transfer dan akun YouTube. Tersangka Indra Kents terancam 20 tahun penjara. Selamat diperiksa. Indra Kents terancam hukuman 20 tahun penjara. Melansir dari Hops.id, Indra Kents telah resmi ditetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana judi online atau penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik dan atau penipuan perbuatan curang atau tindak pidana pencucian uang. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyatakan, Indra Kents ditetapkan tersangka setelah kepolisian melakukan gelar perkara atas laporan polisi yang disampaikan oleh pelapor berinisial MN. Ramadan menyebut Indra Kents dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang ITE dengan 2 pasal yakni pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Indra Kents dijerat dengan 3 pasal yakni pasal 3 ayat 3, pasal 5 dan pasal 10. Selain itu, Crazy Rich dari Medan ini dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan junto pasal 55 KUHP. Pria yang sering memamerkan kekayaannya di media sosial ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Dan parahnya lagi, pihak kepolisian akan melakukan penyitaan terhadap aset Indra Kents. Ditetapkannya Indra Kents menjadi tersangka ini mendapat berbagai komentar dari warganet. Tak sedikit yang menyebut Indra Kents terkena karma karena dinilai sombong dan juga ada yang menyebut Indra Kents tidak lama di penjara karena mempunyai uang banyak. Seperti yang dikutip Hops.id dari akun Instagram @sisiterangofficial Jumat 25 Februari 2022. Skema pemasarannya menggunakan afiliasi, menggunakan afiliator, menggandeng dalam tanda kutip influencer-influencer, dan besar indikasi ada unsur manipulatif di situ. Penyidik menemukan peristiwa pidana dan penyidik telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Total kerugian para korban binomo disebut mencapai 3,8 miliar rupiah. Kuasa hukum korban berharap segera ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Menetapkan Saudara Ika sebagai tersangka. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. Binary option sudah dari 2021 bulan 5. Jadi total loss saya sudah di angka 165 juta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan. yang mendorong tidak hanya berhenti sampai pada tahap penyidikan, ya,
tetapi sampai pada penetapan tersangka. Kalau perlu bukan hanya kepada yang terlapor yang ada namanya tersebar namanya di publik ini, tetapi kepada afiliator-afiliator lainnya, dan akan segera melakukan penahanan. 7 jam diperiksa intensif oleh penyidik, penggiat media sosial ini langsung ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun langsung menangkap dan menahan tersangka. Polisi menetapkan Indra Kents sebagai tersangka dengan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk transfer dan akun YouTube. Tersangka Indra Kents terancam 20 tahun penjara. selamat diperiksa. Ini guys, sebenarnya Binomo itu adalah platform trading berbasis binary option. Nah, kenapa banyak yang bilang judi? Sebenarnya Binomo juga bisa jadi judi apabila kita mainnya ngasal, kita nggak analisis grafik, nggak analisis candle, kita main. Berbagai komentar warganet diantaranya adalah, baru terancam kalau dia sopan, kayaknya nggak jadi diancam, kata akun @pratiwi_jamaludin. Kan bisa beli sel, kata akun @hidayat_teing. Wow, bentar banget, kata akun @chandra_septian. Wow, enak banget, kata akun @yudiabdi88. Jangan ini doang dong, Kang Pepeng Salmanan mana? Kata akun @arif_wibisana04. Padahal asetnya baru bernilai M aja. Allah maha mampu gan. Jangan lupa bisa digulung tuh tanah di pulau dengan luas satu kampung. Kalau dikapitalisasi lebih dari aset si congkak dan itu mudah. Kata akun @kukuh_ari_risman. Karena kita tahu bahwasanya Binomo ini tidak terdaftar OJK. Benar, itu benar sekali, dan Binomo itu tidak resmi di Indonesia, alias Terhadap saudara Ika akan dimintai keterangan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2002 pukul 10. Ya, direncanakan dipanggil tadi ya. Akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan yang bersangkutan berobat ke luar negeri. Raymond Chen, Anda bukan afiliator kan? Bukan ya? Aman. Tapi kemarin disuruh bahas, tapi kita nggak bahas itu kan hari ini. Tunggu panggilan polisi. Tunggu polisi. Aduh. itu dia banyak sih. Gue tuh ya pernah punya pengalaman orang kaya, terlihat kaya. Iya. Ternyata dia itu di endorse kekayaannya. Jadi kan begini, ketika itu transaksi keuangan dengan efek itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer tapi mengumpulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana pakai uang. Itu Ponzi namanya. Itu kriminal. Tangkepin semua, Mas. Udah selesai. Tipis-tipis lah. Gue mau menanggapi beberapa pertanyaan yang ada di DM. Beberapa ada yang nanya, Bang, sebenarnya Binomo itu apa? Judi atau bukan gitu, haram atau enggak? Gini guys, sebenarnya Binomo itu adalah platform trading berbasis binary option. Nah, kenapa banyak yang bilang judi? Sebenarnya Binomo juga bisa jadi judi apabila kita mainnya ngasal, kita nggak analisis grafik, nggak analisis candle, kita main